Saya dilahirkan prematur itu membuat mata saya itu sebenarnya ada apa ya istilahnya itu retinopathy of prematurity. Jadi buat teman-teman yang merasa insecure di saat itu, ya aku ingin kalau misalnya sahabat-sahabat muda yang di rumah yang lagi insecure, kita juga harus tahu bahwa di balik kekurangan tuh pasti ada kelebihan. Halo, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Saya Resayu akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam podcast spesial Anak Muda Bicara. Di samping saya sudah hadir narasumber hebat bernama Dr. Iragama atau Dr. Firda. Dipanggilnya yang mana ya Mbak yang bagus nih menurut Mbak? Dr. Firda. Dr. Firda. Ini namanya ada di apa ini Mbak? Wessels. Iya, Wessels. Ini dari nama ayah? Iya, dari kakek. Oh, dari kakek. Turun ke ayah, terus ke aku. Oke. Beliau merupakan putri pendidikan Jawa Timur dan sudah dapat SAS juga dari Putri Pendidikan Indonesia 2021. Gimana sih Mbak perasaannya pas pertama kali Mbak dipanggil menjadi Putri Pendidikan 2021 di Indonesia? Saat dinobatkan gitu ya? Iya, dinobatkan. Sebenarnya sih nggak nyangka ya, lebih tepatnya nggak nyangka gitu karena kontestan lainnya itu juga berkualitas juga dan dari background yang beda-beda gitu. Jadi nggak nyangka juga karena memang kualitasnya juga bagus-bagus juga dan dari seluruh Indonesia juga itu. Jadi yang pertama dirasakan sebenarnya nggak nyangka. Nggak nyangka ya? Iya, bukan seneng kan kayak loh gitu. Itu emang kalau kan dari pemilihan sendiri pemilihan putri pendidikan dari yang Jawa Timur, provinsi langsung ke pemilihan secara nasional, itu memang kriterianya pemilihannya sangat ketat atau gimana Mbak? Kalau untuk prosesnya sendiri dari yang Jawa Timurnya atau langsung ke Indonesia? Jawa Timur dulu. Dari Jawa Timur dulu. Jadi kalau dari Jawa Timur dulu itu ada juga ujian kompetensi juga. Kemudian ada ujian apa namanya itu? Tes. Iya, untuk tes bakat, unjuk bakat. Kemudian ada tes speech dan juga ada Q&A. Jadi macam-macam juga sih. Ada deep interview juga. Motivasinya apa Mbak ikut Putri Pendidikan? Iya. Kalau dibilang motivasi, sebenarnya kan saya juga backgroundnya adalah seorang dokter ya. Jadi saya ingin jadi health educator. Dan untuk jadi health educator itu kita juga perlu dikenal, perlu diketahui masyarakat bahwa kita itu siapa seperti itu dan apa yang mau kita lakukan. Jadi memang motivasi terbesar saya untuk ikut Putri Pendidikan Indonesia adalah menjadi edukator kesehatan yang lebih dikenal lagi dan lebih dipercaya tentunya. Oh gitu. Ini menjadi semacam jembatan aja ya Mbak ya mengikuti Putri Pendidikan? Iya, untuk bisa lebih berkontribusi juga dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan kesehatan. Oke. Mungkin ini akan relate sih Mbak dengan pembahasan selanjutnya ini. Sebagai anak muda Mbak ya, pasti punya hal yang sering ditakuti nih, lebih tepatnya soal merasa insecure kan lagi zaman-zamannya nih. Kebetulan Mbak juga seorang dokter, mungkin ada nggak Mbak ataupun merasakan insecure dalam diri gitu Mbak? Sebenarnya ya kalau misalnya kata insecure, saya juga pernah merasa insecure gitu karena saya itu dilahirkan prematur sebenarnya. Prematur? Iya, dan karena saya dilahirkan prematur itu membuat mata saya itu sebenarnya ada apa ya istilahnya itu retinopathy of prematurity. Jadi kalau melihat tuh kayak kadang ada kayak bayangan atau titik-titik hitam itu, tapi itu tidak membuat saya patah semangat seperti itu ya. Dan juga saya memikirnya kalau misalnya memang saya dilahirkan prematur, mungkin Allah juga akan menambahkan kelebihan di hal yang lain tuh seperti itu. Jadi saya harus menggali potensi diri saya untuk lebih baik seperti itu. Menjadi putri pendidikan bukan berarti tidak bisa merasakan insecure Mbak ya. Iya. Ada lagi nih Mbak,
insecure versi Anda itu seperti apa sih, kayak definisi? Definisi ya. Mungkin lebih tepatnya kurang percaya diri dan selalu melihat ke orang lain yang menurut kita lebih baik, padahal mungkin ya memang kita itu berbeda, jadi kita memang tidak bisa yang membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Jadi mungkin itu sih yang menyebabkan insecure tuh adalah membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Apa yang sering bikin Mbak insecure? Selain dari yang lahir prematur itu Mbak, yang paling mungkin dari sisi kehidupan ataupun melihat dari teman-teman yang lain mempunyai apa gitu, gimana Mbak? Sebenarnya sih juga dari segi fisik juga, kadang kan kalau misalnya memang orang prematur tuh kadang saya juga ada anemia juga ya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman tuh fisiknya lebih sehat dan lebih bisa aktif gitu ya. Kalau misalnya saya memang nggak bisa olahraga yang terlalu ekstrim banget tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya insecure secara mungkin fisik juga pernah sih, cuman tidak pernah sampai benar-benar membuat aku down atau kayak gimana gitu. Kalau insecure tentang pendidikan juga pernah, misalnya tuh ya, teman aku ada yang benar-benar pintar banget, misalnya dia baca sekali aja udah bisa tuh langsung kayak gitu, hafal. langsung hafal gitu tuh. Memang kadang bikin insecure, tapi nggak sampai bikin aku yang down banget juga sih sebenarnya. Tapi itu cuma sekilas gitu ya ngerasanya. Betul, sekilas gitu sih. Caranya Mbak ngehadapin rasa insecure, mungkin ini tips buat teman-teman yang merasa insecure di saat itu. Oh ya, kalau tips dari aku ya, yang pertama itu pasti kita harus melihat potensi diri kita. Jadi kan pasti kita insecure tuh karena kita ngerasa kurang ya dalam diri kita. Nah, aku ingin kalau misalnya sahabat-sahabat muda yang di rumah yang lagi insecure, kita juga harus tahu bahwa di balik kekurangan tuh pasti ada kelebihan. Aku ingin banget sahabat-sahabat juga bisa menggali kelebihan yang sahabat-sahabat miliki. Kemudian yang kedua, jangan pernah itu tadi membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kalau ngebandingin diri kita dengan orang lain ya nggak akan mungkin sama. Nggak gitu akan ya. ada habisnya ya Mbak. Iya betul. Balik lagi nih Mbak soal ajang Putri Pendidikan. Menurut Mbak, hal apa aja sih yang bikin Mbak ingin ikut sama Putri Pendidikan selain dari yang tadi ingin menjadi educator ataupun apa itu? Sebenarnya aku ingin juga berkembang dan berproses gitu ya, karena kan di Putra Putri Pendidikan Indonesia kita juga tidak hanya dituntut untuk pintar dalam segi akademis juga ya, tapi kita juga bisa menguasai soft skill juga, yaitu salah satunya adalah public speaking, kemudian menambah relasi seperti itu, dan itu memang adalah sebuah pengalaman yang nggak akan pernah bisa didapatkan menurut aku sih di tempat yang lain, karena pendidikan Indonesia juga kontestannya juga sangat berkualitas, jadi kan menambah relasi juga tuh. Dari ajang ini Mbak, apa yang ingin Mbak bawa untuk pendidikan atau khususnya melalui bidang ini? Mbak kan juga selain itu menjadi dokter. Iya. Jadi apa sih yang ingin dibawa untuk Indonesia itu? Kalau harapan ke depannya gitu ya maksudnya, atau Iya, boleh. atau Harapan. advokasi atau Harapannya. harapan ya. Sebenarnya kalau harapan aku tuh ingin bahwa pendidikan di Indonesia itu memang kita nggak bisa ya langsung merubah sistem, tapi kita bisa merubah sumber daya manusianya gitu. Nah, salah satu cara untuk merubah sumber daya manusia itu adalah dengan program advokasi, dengan ya project gitu ya. Nah, kalau project saya itu memang ada 3 sebenarnya. Apa Jadi aja itu Mbak? itu dari bidang kesehatan dan dari bidang pendidikan. Jadi yang pertama itu tanya ke dokter. Tanya ke dokter itu adalah suatu Instagram, jadi platform Instagram yang bisa diakses semua orang, dan masyarakat juga bisa langsung tanya ke dokter, dan dokternya juga bisa langsung menjawab, dan dokternya tuh bisa saya dan juga teman-teman saya juga. Kemudian kadang kita juga melakukan bincang kesehatan dengan dokter-dokter, dan tentunya masyarakat juga bisa ikut langsung join dan menanyakan saat Q&A live gitu. Kemudian yang kedua adalah Promilku. Jadi Promilku itu adalah aplikasi yang gratis yang bisa di-download di Google Play dan Play Store, dan itu adalah aplikasi untuk
nutrisi ibu hamil. Kemudian yang ketiga adalah bincang pendidikan. Jadi bincang pendidikan itu saya live Instagram, kemudian saya juga undang orang-orang dari pendidikan dan juga dari pemerintahan juga, supaya masyarakat tuh juga bisa tahu apa sih isu-isu yang ada di pendidikan dan sebenarnya itu pemerintah sudah melakukan apa sih gitu. Jadi sebenarnya ya itu adalah salah satu mungkin langkah kecil untuk bisa, saya harap pendidikan kesehatan dan pendidikan secara pendidikan akademis ya di Indonesia tuh jadi lebih baik. Dan tentunya yang terakhir adalah menjadi role model gitu ya, role model untuk adik-adik sekolah, adik-adik pelajar, adik-adik mahasiswa untuk bisa mungkin sama-sama ya kita belajar ke arah yang lebih baik, sama-sama berproses gitu. Oke. Dari keseluruhan yang udah diutarakan sama Kak Firda ini, memang selain tentang insecure itu bisa merubah kita untuk menjadi lebih baik kan. Akhirnya ketika kita melihat orang lain, yang kita ambil dari sisi positifnya adalah kita menjadi versi terbaik kita. Iya, gitu. betul banget. Oke, mungkin itu aja Mbak yang ingin saya tanyakan. Senang sekali bisa bertemu Mbak. Mungkin yang diharapkan teman-teman bisa termotivasi ketika mendengarkan podcast ini. Terima kasih sudah hadir. Saya Restayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.